Hai, ini aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 234 ini akan membahas mengenai topik pertama kali masuk kerja. Alhamdulillah, tiba juga hari dimana aku bisa bercerita tentang hari pertama aku masuk kerja ke Yerebon. Oh Yerebon, rasanya masih nggak nyangka akhirnya aku bisa cerita ini ke Yerebon. Yerebon kan jadi saksi perjalananku dari yang aku dulu ceritain tentang masa-masa skripsiku dari awal bimbingan sampai akhirnya aku wisuda. Terus aku juga cerita ke Yerebon tentang perjalanan CPNS-ku dari yang pas pendaftaran, SKD, SKP, pengumuman sampai akhirnya sekarang. Yerebon, Alhamdulillah, akhirnya aku masuk kerja juga. Dan itu artinya alhamdulillah aku bukan pengangguran lagi. Alhamdulillah, setelah setahun lebih jadi pengangguran ya. Alhamdulillah ya Allah. Takdir Tuhan tuh emang bener-bener plot twist ya, gak ada yang duga. Aku di tahun-tahun sebelumnya gak akan pernah nyangka kalau ternyata di kehidupan yang akan datang di masa depan nanti di bulan sekarang ini di bulan Mei 2025 aku udah masuk kerja dan aku kerjanya jadi CPNS di kabupatenku. Itu bener-bener gak ada di dalam daftar rencana aku, gak ada di dalam ekspektasiku tentang kehidupanku di masa depan. Tapi ya ini adanya. What a plot twist. Tapi alhamdulillah. Ya, menarik. Plot twist-nya menarik. Oke, Erpun, jadi aku bakal ceritain tentang pertama kali aku masuk kerja. Ini dari yang aku inget dan ini aku ceritainnya sambil cek galeri sama buka note yang sempat aku tulis. Gitu ya. Oke, Erpun. Ini dia pengalaman pertamaku masuk kerja. Jadi, aku tuh minta dibangunin sekitar jam 3:30 pagi. Sebenarnya udah set alarm juga, tapi akan lebih mudah buat bangunin aku secara langsung daripada alarm yang bangunin aku. Gitu. Jadi, ya kurang lebih 3:30 itu aku udah bangun. Terus aku ini ngecek dulu apa-apa aja yang mau aku bawa di hari pertama, kayak berkas apa-apa aja yang mau aku bawa, karena kan ini disuruh ngumpulin berkas buat penghadapan di hari pertama, terus kayak buatnya nantinya pengajian, kayak ngumpulin SK, SPMT, buku tabungan, terus ini juga apa ya? Oh ini buat gaji kayak NPWP, ya gitu-gitu. Pokoknya berkas-berkas yang dibutuhin tuh aku cekin sama bawa apa aja kayak pin nama, terus pin korpri, terus baju seragamnya juga. Ya pokoknya dicek gitulah. Udah siap semua yang mau dibawa atau belum. Terus setelah itu sekitar jam berapa ini? Jam 4-an itu aku sarapan dulu. Gitu. Karena aku aku udah pernah cerita belum ya? Kalau jarak dari rumahku ke dinasku, ke tempat kerjaku itu kurang lebih 1 jam perjalanan. Nah, sementara ini aku tuh PP, jadi aku belum ngekos, tapi nggak tahu sih kedepannya nanti bakal ngekos atau enggak. Yang jelas sekarang ya pulang pergi, berangkat pagi, pulang sore gitu. Nah, karena aku masih tinggal di rumah bersama keluarga, bersama orang tua, jadilah buat urusan makan aku nggak perlu pusing mikirin itu karena udah dihandle sama ibuku. Jadi pagi jam 4 itu aku udah tinggal sarapan. Nah habis sarapan tuh baru aku mandi. Habis mandi tuh sholat dulu, baru habis itu siap-siap. Jadi aku ini dulu pakai makeup dulu yang simple-simple aja. Pakai makeup, habis itu baru pakai baju, pakai seragamnya,
Nah di hari pertama itu apanya itu informasinya, perintahnya tuh aku sama teman-teman CPNS di dinasku itu disuruhnya pakai baju kaki, bajunya pakai kaki yaitu pokoknya, sama kerudungnya mustard kalau yang pakai kerudung gitu. Nah lengkap sama pin nama dan pin korpri. Jadi setelah make up, ganti seragam, pakai kerudung, terus foto-foto dulu gitu, mengabadikan momen hari pertama masuk kerja pakai seragam kaki itu. Nah karena aku kan perjalanan jauh, aku takut kalau udah pakai pin nama dan pin korpi duluan, takutnya nanti jatuh di jalan. Jadilah aku nggak pakai dulu, baru aku pakai pas sampai di lokasi. Oh ya, aku tuh ini karena aku beli yang peniti sama magnet. Nah yang mau aku pakai dulu tuh yang magnet, tapi aku jaga-jaga juga bawa peniti. Jadi setiap harinya tuh aku pasti bakal bawa magnet buat yang dipakai, sama jaga-jaga bawa peniti. Jaga-jaga kalau misal kayak tiba-tiba hilang atau apa gitu, tapi jangan sampai sayang kalau hilang, nanti stok berkurang. Oke, jadi habis siap-siap, habis foto-foto, terus bentar, aku ngapain ini? Kayaknya ini aku ngecekin dulu, pastiin lagi udah aku bawa semua yang aku perluin atau belum. Terus ini kayak aku kan bawa bekal sama bawa minum. Nah bekalnya itu juga ibuku yang nyiapin. Thank you my mom, you're the best, ibu yang terbaik. Jadi ibu yang nyiapin makanan, terus kayak minumnya tuh kalau nggak salah dari semalamnya deh udah aku siapin gitu. Kan disuruh bawa tumbler masing-masing gitu kan, biar bisa mengurangi sampah kemasan air minum gitu. Jadi kayak bawa tumbler, nanti kalau misal habis airnya bisa isi ulang, bisa refill di kantor gitu. Nah habis itu pakai jaket, foto-foto lagi. Terus kapan ini berangkatnya kok foto-foto terus? Oh ya, ini aku juga difoto sama ayah, foto pakai HP-nya ayah, terus juga difoto pakai HP-ku juga. Oh iya, di hari pertama ini bentar. Oh, ini sebenarnya dari sebelumnya tuh udah diinfoin kalau di hari pertama nggak perlu bawa laptop dulu, karena ya belum yang langsung kerja gitu. Tapi buat jaga-jaga aku tetap bawa laptop karena takut tiba-tiba butuh. Nah kalau mau ngambil kan jauh banget ya jaraknya, jadi lebih baik dibawa aja. Jadi aku bawa tas ransel isinya laptop, terus kayak ya buku, alat tulis ya dan lain-lain gitulah, HP, dompet masuk gitu. Terus ini ya Rebun, aku tuh ini kan beli sepatu yang sekiranya tuh kayak sesuai peraturan. Nah sepatunya itu ini haknya tuh 5 cm, aku tuh udah milih ukuran 38, ternyata masih kebesaran di aku, pesen dikit sih. Padahal itu udah pakai kaos kaki juga. Padahal itu tuh sepatunya tuh tipe yang kayak lancip depannya gitu loh. Nah aku biasanya kalau yang kayak gitu tuh malah aku upsize, biasanya mungkin kayak 39 karena kan ada bagian kayak depannya gitu. Tapi ternyata yang 38 ini pun kebesaran sedikit gitu. Tapi kayak ya udah, walaupun agak PR ya karena aku nggak terbiasa pakai sepatu yang ada haknya, apalagi haknya tinggi 5 cm itu kayak menurutku lumayan. Terus motoran lagi dengan jarak yang cukup jauh, tapi ya bismillah gitu. Oh ya, sekalian aku ceritain di sini aja biar nggak lupa. Ternyata teman-temanku nggak pakai sepatu yang, maksudnya nggak pakai sepatu yang segitunya gitu. Maksudnya aku tuh kan kayak ini haknya 5 cm, terus pakai sepatu apa sih, kayak pantofel gitu kah? Ya, haknya 5 cm. Ternyata teman-temanku yang lain tuh ada yang pakai ini, maksudnya nggak setinggi itu gitu sepatunya. Jadi meskipun kayak haknya dikit atau kayak malah kayak 3 cm gitu, maksudnya nggak yang setinggi punya aku itu. Aku jadi berasa kayak tahu gitu, tadi aku pakai pantofel yang ada aja yang di rumah, yang
udah aku punya dari dulu-dulu, kayak lebih nyaman juga dipakai, nggak kebesaran, terus juga lebih enak dipakai. Makanya setelah itu tuh di hari besoknya tuh aku udah nggak pakai pantoffelku yang 5 cm itu, yang kayak ada heelsnya 5 cm, aku ganti pakai yang lain. Tapi nanti bakal aku pakai lagi kok, soalnya kan ya sayang ya, udah beli masa nggak dipakai gitu. Oke, jadi jam berapa ini? Sekitar 5:30 pagi itu aku udah siap-siap mau berangkat. Foto langit dulu, wah langitnya cantik, Masya Allah. Ya, nah ini, kok foto-foto lagi? Ya, loh sebentar. Loh, ini di mana ini? Oh, ya Allah, pantesan aku kayak bingung fotonya. Oke, jadi setelah aku foto-foto langit kurang lebih 5:30 itu aku berangkat perjalanan 1 jam sampai akhirnya aku sampai di kota. Nah, aku tuh nggak langsung ke dinasku kan, nggak langsung ke kantor karena sungkan, maksudnya untuk takut juga hari pertama masa langsung ke sana terus maksudnya sendirian gitu loh, nggak sama yang lainnya. Akhirnya aku itu ke kosnya temanku dulu. Jadi dia tuh ngekos nggak jauh dari kantor gitu loh. Jadilah aku ke situ dulu. Di 6:30 itu aku ke tempat kosnya temanku. Nah, karena kemungkinan besar nggak bakal butuh laptop dulu di hari pertama, akhirnya laptopku aku titipin di kosnya temanku. Biar kalau misalnya butuh tinggal ngambil ke situ dekat, dan kalau misalnya nggak butuh kayak ya udah, aku nggak perlu bawa seberat itu ke kantornya. Kan lumayan mengurangi beban ya. Gitu. Terus jam berapa ini? Jam 7, kurang lebih jam 7 itu tuh ke kantor sama temanku itu tadi. Sampai di kantor, foto-foto dulu. Oke, foto di luar. Oh, aku juga foto sama diriku sendiri. Oh ini, pas di kosnya temanku itu, karena kan aku belum pakai pin nama sama pin korpri. Akhirnya aku pakailah di kosnya temanku. Tapi karena itu baru pertama kalinya aku pakai, aku tuh bingung pakainya gimana yang sekiranya nggak bakal jatuh-jatuh gitu loh. Karena kayak aku baru pakai bentar jatuh. Aku bingung ini tuh harusnya kayak dimasukin ke dalam paketnya tuh kayak dimasukin ke dalam seragamnya atau kayak cukup di kerudungnya aja. Soalnya kerudungku tuh tak biarin panjang gini kan ke depan sama belakangnya. Jadi nggak aku style yang gimana-gimana, kayak ya pakai biasa aja gitu. Nah, jadilah pada akhirnya aku pakai di kerudung aja. Tapi kerudungnya kayak agak dilipat gitu biar bentuk, maksudnya lapisannya tuh agak tebal, jadi biar nggak terlalu tipis, nggak gampang jatuh. Gitulah intinya. Udah di situ ini, oh ya aku berangkat sama teman-teman yang lain, sampainya barengan di kantor. Habis itu masuk, nunggu di ini kayak di lobbynya gitu, duduk di sofa situ, di kursi di lobby. Terus akhirnya teman-teman yang lain datang yang CPNS tuh, kita kumpul di situ dulu sambil absen, pertama kali absen karena kan jam masuk kerjanya kan jam 7.30 sampai jam 16.00. Nah, sebelum jam 7.30 itu usahain udah absen, udah check in, terus ya jam 4-an itu check out gitu. Ini lewat aplikasi absennya, jadi nggak yang kayak apa ini namanya sidik jari kita atau gimana, tapi udah pakai aplikasi jadi di HP masing-masing. Nah, habis itu jam berapa? Kurang lebih 7:30 itu aku sama teman-teman masuk ke ruang rapat. Jadi di situ nanti akan ada kayak pengenalan satu sama lain, sama orang-orang kantornya juga, sama ibu kepala dinasnya, sama kepala bagian. Terus akan ada dikasih materi dari bidang satu dan bidang lainnya gitu. Jadi masuk ke ruang rapat sama teman-teman. Terus nah itu karena masih harus
nunggu. Oh, maaf, aku lupa ada info penting ini. Maaf. Jadi, gini, kan habis nunggu di lobi itu kan sama teman-teman. Habis absen juga, terus setengah 8-nya, karena itu kan hari Senin. Jadi, rutinitas di hari Seninnya tuh ada apel pagi di halaman depan kantornya. Nah, ikutlah apel itu yang CPNS itu dikumpulin jadi, ya pokoknya barisannya misal sama yang karyawan yang lainnya, karena mau diperkenalkan. Pas di apel itu satu-satu itu kenalan kayak nama, formasinya apa, terus dari mana asalnya, gitu-gitu. Nah, habis apel barulah kita ke ruang rapat gitu. Nah, di ruang rapat itu kita ini sih nunggu orang-orang bapak ibu kepala bidang yang pokoknya yang mau ngasih materi itu ready gitu, karena mungkin masih ada urusan yang lainnya juga ya. Terus sebentar, ini oh, ini karena sambil nunggu saya masih belum ngapa-ngapain, akhirnya aku turun dulu ke parkiran buat ngambil bekal sama minum, karena tadi yang itu kan bekal minumku sama mukena itu aku taruh di tote bag, terus aku taruh di motor, jadi aku ambil sama temenku. Terus masuk lagi ke ruang rapatnya, siapin note. Tadinya tuh aku mau bawa kayak buku binder gitu kan yang buat kuliah, tapi karena aku nggak punya isinya, terus udah deh akhirnya aku bawa note gitu kecil sama pulpen. Terus jam ini kurang lebih jam 9 itu bapak ibunya udah masuk ke ruang rapat, terus disiapin dulu kayak materi yang mau dipresentasiin, kayak taruh di layar TV kah itu ya, gitu pokoknya disiapin lah. Nah, terus ada berbagai materi dari berbagai bidang. Bentar, apa aja yang sempat aku catat? Ada kayak dikasih info buat penggajian itu nanti butuh berkas apa aja, itu disuruh nyiapin. Terus ada kayak materi tentang ini anggaran, apa sih ini, program dan pelaporan. Ya pokoknya dari berbagai bidang sih. Ya tulisanku nggak jelas lagi. Ya pokoknya dari berbagai bidang, kayak bidang keuangan, bidang perencanaan, terus ini ada bidang kepegawaian juga, ada kayak dijelasin jam kerjanya, Senin sampai Kamis jam berapa, terus Jumat jam berapa, terus ada info tentang pakaian dinas hariannya, PDH-nya, terus ada tentang cuti juga, terus ini batas usia pensiun, terus informasi kalau tiap Senin tuh harus ikut apel, terus ini ada juga materi tentang kayak gender gitu, terus ya dari berbagai bidang, termasuk dari bidangku itu juga ada materinya. Nah, terus pas bentar fotonya ini. Nah, kurang lebih pas jam waktunya istirahat itu kan jam 12 sampai jam 1. Nah, itu aku sama teman-teman makan, sholat. Kebetulan musolanya, tempat wudhunya sama musolanya tuh di samping ruang rapat, jadi kayak deket gitu. Jadi itu bisa, ya entah mau makan dulu atau mau sholat dulu, soalnya sholatnya juga giliran kan. Pokoknya pas istirahat itu sholat, makan, sambil ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Terus ini pas jam 1-nya tuh, pokoknya pas jam 1 tuh harus ngumpul lagi di ruang rapat itu. Terus datanglah Bu Kadis, karena sebelumnya tuh Bu Kadis ini kan masih ada urusan gitu, jadi baru bisa menemui teman-teman CPNS tuh pas setelah jam istirahat gitu. Terus itu kayak disambut sama Bu Kadis, perkenalan, terus lanjut materi dari bidang-bidang lainnya yang sebelumnya belum selesai atau belum sempat gitu. Terus setelah itu
Setelah pengenalan itu, kami teman-teman CPNS itu diajak berkeliling ke kantor, kayak dari ruangan satu ke ruangan yang lainnya, dikenalin sama orang-orangnya. Ya gitu-gitu, keliling kantor kayak masa orientasi gitu loh. Gitu deh. Nah setelah itu, sambil nunggu jam pulang, jam 4, setelah keliling itu kami udah ngumpul ke bidang masing-masing, ke ruangan masing-masing gitu. Kayak misalnya bidang keuangan ya udah ada di ruang bidang keuangan gitu-gitulah. Pokoknya udah ke tempatnya masing-masing. Jadi ngobrol-ngobrol sama teman-teman kerja sebidangnya, terus kayak ya gitu-gitu. Terus akhirnya jam 4 pulang deh. Tapi jangan lupa check out dulu. Habis itu ini sih nggak yang langsung pulang jam 4 gitu, nggak. Soalnya masih hari pertama, jadi sungkan kalau kayak kesannya buru-buru pulang. Jadi kayak jam 4 lebih gitu lah. Terus check out. Nah karena aku tadi nitip laptop ke kosnya temenku, akhirnya aku ini ke kosnya temenku dulu ambil laptop. Baru deh setelah itu pulang gitu. Oh ya, pas pulangnya juga aku pas hari ini ya kayaknya aku sempet ini sih mampir ke pom karena mau isi bensin. Dan pas di pom itu lumayan rame, jadilah pokoknya intinya tuh 5:30 lah itu aku baru sampai di rumah gitu deh. Dan Irwin tahu nggak apa yang menarik? Jadi pas di hari pertama itu aku kan pulang tuh kurang lebih maghrib. Itu tuh ibuku tuh ini langsung mau nyuapin aku karena mungkin rasa aku capek, lapar, terus jadi karena aku capek udah ngejetir lama, jadinya aku disuapin gitu lah sama ibuku. Tapi aku bilang sebenarnya aku tuh mau kayak nolak, aku mau makan sendiri tapi kayak nggak tega gitu loh. Ibuku kan udah berniat baik menyuapin aku, jadi akhirnya kayak ya udah aku yain, tapi aku mau mandi dulu, mau bersih dulu, mau maghrib dulu, habis itu baru makan disuapin ibu sambil akunya nonton TV, akunya disuapin ibu gitu deh. Ya itu adalah cerita tentang hari pertama aku masuk kerja gitu deh. Deg-degan, takut, kayak aku nggak bisa apa-apa, aku bingung harus ngapain, tapi alhamdulillah ya hitungannya semuanya berjalan dengan lancar, dengan baik. Alhamdulillah juga teman-teman CPNS yang sedina sama aku tuh menurutku semuanya tuh baik-baik, semuanya tuh ini bisa enak diajak kerja sama, diajak kayak ya bareng-bareng gitu loh. Maksudnya nggak ada temanku yang kayak sok gimana-gimana, sombong gimana-gimana gitu, nggak. Kayak semuanya tuh menurutku baik, bisa saling merangkul, kayak seru, menarik, enak gitu. Kayak aku bersyukur bisa sekantor sedina sama teman-teman ini gitu. Kayak aku bersyukur bisa mengenal mereka gitu. Mereka adalah orang-orang yang keren, orang-orang hebat, orang-orang berbakat. Iya, semoga meskipun sekarang kita tempat kerjanya nggak di satu ruangan, tapi tetap bisa punya hubungan yang baik. Karena kami juga ada grup kan, jadi kayak bisa tetap ngobrol-ngobrol meskipun lewat chat aja gitu. Ya, itu udah pun cerita hari pertama aku masuk kerja. Aku di masa yang akan mendatang, gimana pun juga kamu harus berbangga sama kamu di hari sekarang. Hari ini kamu yang masih baru kerja, kamu yang masih nggak tahu mau ngapain, nggak tahu apa-apa, bingung, takut segala macamnya. Tapi aku percaya kamu di masa yang akan datang, kamu udah jadi lebih baik, udah bertumbuh, udah bisa, meskipun belum yang jago, belum pro, tapi hal-hal yang di hari ini kamu belum tahu, belum bisa, di hari itu kamu pasti udah jadi lebih tahu, lebih bisa. Dan gimana pun juga kamu harus bangga, kamu harus berterima kasih dengan diri kamu yang dulu. Karena kalau nggak ada diri kamu yang dulu, nggak ada diri kamu yang di hari itu, di masa yang akan datang.
Okay, I'm proud to myself. Thank you. Terima kasih sudah mau berjuang. Mari terus berusaha, terus belajar, terus memperbaiki diri. Semoga bisa menjalankan semua pekerjaan apapun itu dengan baik, dengan amanah, bertanggung jawab. Pokoknya semangat terus. Kita pasti bisa. Biarpun juga semangat terus ya. Pokoknya yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Ya udah segitu dulu ya. Jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner, Yorobun.